Oke, balik lagi bersama gua Ahmad Yani. Jadi di video kali ini gua akan sharing atau berbagi pengalaman tentang saat-saat interview. Jadi ada beberapa pertanyaan yang pasti lu akan ditanya saat lu interview kerja. Jadi simak video ini sampai habis agar lu tahu apa aja pertanyaan-pertanyaan saat interview yang harus lu persiapkan saat lu akan interview nanti. Udah gue simpulin beberapa pertanyaan-pertanyaan saat akan diinterview untuk kerja. Jadi gue nggak nyantumin semuanya, tapi gue nyantumin yang pada umumnya yang setiap interview kerja itu ditanyain atau sepengetahuan atau sepengalaman gue saat interview kerja. Jadi buat lu yang masih ada pertanyaan-pertanyaan tentang masalah interview kerja, lu bisa langsung DM Instagram gue, nanti gue akan jawab atau lu tulis di kolom komentar. Oke, sebelum kita masuk ke beberapa pertanyaan-pertanyaan saat interview kerja, jadi gue akan ngasih sedikit bocoran tentang adab atau beberapa attitude saat lu interview kerja. Jadi hal yang pertama, sebelum lu interview kerja, biasanya lu itu disuruh nunggu di suatu tempat yang sudah disediakan oleh perusahaan tersebut. Nah, setelah lu menunggu beberapa waktu atau bergiliran beberapa kandidat, jadi lu itu biasanya disuruh nunggu dulu di luar atau entah di ruangan mana. Nah, setelah itu lu pasti akan dipanggil. Contoh nama lu Udin lah. Untuk peserta selanjutnya Udin atau siapa gitu kan, Udin ya. Misalkan lu dipanggil tuh. Nah, pas lu masuk, buka pintunya, Assalamualaikum atau permisi gitu. Nah, kalau misalkan itu ruangan kayak ada pintunya, masuk lagi gitu. Kalau misalkan enggak, ya langsung aja lo datang, tapi ya jalannya itu ya dengan santai aja gitu, nggak usah kayak orang mabuk gitu, kalau kata orang sini mah egeg gitulah. Jadi lu itu harus tetap jaga attitude lu gitu. Jadi kalau misalkan lu ada di ruangan, lu itu ucapin salam atau permisi bu, permisi pak gitu, sambil dengan raut muka yang penuh ceria atau senyum gitu, permisi bu kayak gitu. Nah, setelah itu nggak boleh langsung duduk ya. Itu suatu attitude atau suatu adab. Lu itu nggak boleh langsung duduk sebelum lu itu dipersilahkan duduk oleh HRD-nya atau oleh ketua perusahaannya yang akan menginterview lu gitu. Nah, setelah lu dipersilahkan, lu silahkan duduk. Nah, lu langsung duduk. Setelah itu ya udah lu duduk dulu dan langsung aja nih masuk ke beberapa pertanyaan saat lu akan diinterview kerja. Nah, jadi setelah lu disuruh duduk, pasti hal yang pertama yang akan ditanyakan oleh HRD yaitu silahkan perkenalkan diri Anda. Itu hal yang pertama. Jadi saat lu ditanya silahkan perkenalkan diri Anda, jangan sampai lu cuma memperkenalkan nama saya Ahmad Yani, saya biasa dipanggil Yani, saya usia 18 tahun pak. Udah sih pak, itu aja. Nah, itu suatu hal yang salah gitu. Lu bisa menjawab dengan sebutin nama lu, usia lu, tempat tinggal lu, kelulusan lu, lulusan dari mana gitu kan, lulusan dari sekolah mana, jurusan apa gitu, dan kegiatan lu setelah lulus sekolah apa. Terus kalau lu punya pengalaman kerja ya sebutin pengalaman kerja. Kalau lu seorang fresh graduate, lu itu sebutin dua hal ini. Yang pertama, lu itu sebutin prestasi yang pernah lu raih selama lu ada di sekolah atau berada di selama menempuh lu pendidikan gitu. Yang kedua, lu itu sebutin organisasi lu gitu yang pernah lu ikutin selama lu berada di sekolah. Gua akan kasih contoh untuk mengenai pertanyaan silahkan perkenalkan diri Anda. Terima kasih Pak atas waktu dan kesempatannya. Izinkan saya mau perkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Ahmad Yani. Saya lulusan dari SMA 2 Gua Gede jurusan IPS. Saya kelahiran 12 April 2004. Untuk domisili saat ini saya berada di Kampung Anggrek, Kecamatan Cinangka. Selama saya berada di sekolah, saya aktif dalam beberapa organisasi Pak. Antara lain organisasi OSIS sebagai ketua, organisasi OSDA sebagai wakil ketua, dan saya juga sering mendapatkan beberapa prestasi Pak. Antara lain juara 1 lomba pidato, juara 2 lomba kori. Untuk kegiatan sehari-hari saya setelah lulus sekolah, saya biasa bantu ibu saya untuk berjualan di pasar, dan saya juga membuat beberapa konten untuk di kebutuhan beberapa platform media sosial seperti TikTok, Instagram, dan YouTube Pak. Mungkin itu aja Pak perkenalannya.
Mulai dari perkenalan diri dan nama kamu, jelasin tinggal di mana sekarang, domisili maksudnya ya. Ceritain background pendidikan kamu terakhir, ceritain juga pengalaman organisasi atau kerja kalau misalnya ada ya. Dan ceritakan juga nih aktivitas kamu terakhir ngapain. Untuk pertanyaan yang kedua yaitu apa pengalaman pekerjaan kamu. Saat kamu ditanya apa pengalaman pekerjaan kamu dan kamu adalah seorang fresh graduate atau seorang baru lulusan SMA atau baru lulusan kuliah, kamu bisa menjawab, kebetulan saya adalah seorang fresh graduate Pak dan belum memiliki pengalaman pekerjaan. Tapi ketika kamu sudah memiliki pengalaman pekerjaan, kamu bisa menyebutkan di perusahaan apa kamu bekerja sebelumnya dan alasan resign kamu sebelumnya kenapa, dan di posisi apa kamu di perusahaan sebelumnya, seperti itu. Dan untuk pertanyaan yang ketiga, misalkan kamu adalah seorang yang berpengalaman untuk bekerja, pengalaman yang sudah bekerja lah pokoknya, kamu itu akan ditanya alasan resign kamu dari perusahaan sebelumnya itu apa gitu. Jangan sampai kamu menjawab alasan resign dari perusahaan sebelumnya karena tempat pekerjaan yang toksik Pak, karena tempat kerjanya yang enggak nyaman Pak. Jangan sampai menjawab seperti itu, maka HRD akan menilai lu itu, wah pasti anak ini nggak bener nih gitu. Nanti dilihat lu, nanti lu itu dari pandangan HRD itu nggak bener gitu. Wah nanti pas masuk perusahaan gua nanti resign lagi nih gara-gara circle yang nggak bener nih, gara-gara teman-temannya toksik. Nggak boleh gitulah ya kan. Lu itu harus bisa kata bahasa orang-orang pinternya mah, lu itu harus bisa menjual diri lu gitu, bahwa lu itu orang yang yakin pengen kerja gitu. Jangan sampai lu ngerendahin diri lu di depan HRD. Kayak contohnya ya tadi itu, alasan resign saya dari perusahaan sebelumnya nggak nyaman aja sih Pak, karena perusahaannya toksik kayak gini kayak gitu. Itu tuh merendahin diri lu gitu, dan gue yakin lu gak bakalan diterima kalau misalkan lu ngejawabnya kayak gitu. Entah dengan jawaban yang tepat ya, dengan jawaban yang tepat karena habis kontrak Pak gitu, atau karena suatu hal yang menurut lu logis lah untuk disampaikan kepada HRD tersebut, seperti itu. Dan untuk pertanyaan interview yang keempat yang pasti akan ditanyakan adalah kenapa kamu tertarik di perusahaan ini, kenapa kamu ingin melamar di perusahaan ini. Kamu bisa menjawab karena sesuai minat bakat dan passion saya, sehingga saya tertarik di perusahaan ini Pak. Sehingga ketika saya berkontribusi di perusahaan ini, saya bisa mengembangkan bakat dan karir saya Pak. Sehingga saya bisa menambah skill saya dan menambah pengetahuan saya ketika saya bisa bergabung di perusahaan ini. Kamu bisa menjawab seperti itu, sehingga HRD-nya, wih keren juga nih anak gitu. Jadi jawabannya itu jangan sampai jawaban-jawaban yang nyeleneh, nggak jelas gitu ya. Jadi maksud saya jawaban-jawaban yang nyeleneh itu kayak gini. Misalkan kamu ditanya, kenapa kamu ingin ngelamar di perusahaan ini? Kamu jawabnya, karena di sini lagi buka lowongan aja Pak. Ya siapa tahu rezeki saya di sini sehingga saya bisa diterima di perusahaan ini. Wah, itu salah besar sekali bro. Ya kan, lu itu bisa jawab seperti yang udah gua sebutin tadi ya. Oke, untuk pertanyaan interview yang kelima yaitu apa yang kamu ketahui tentang perusahaan ini. Nah, sebelum kamu interview, lebih baiknya kamu itu searching dulu tentang produksi apa sih di perusahaan ini. Lu searching aja di Google, lu cari tentang perusahaan itu gitu. Nanti lu simpulkan aja, atau lu bisa langsung secara pemikiran gitu. Kalau misalkan lu ngelamar di Alfamart, apa yang kamu ketahui tentang perusahaan ini gitu, lu tinggal jawab aja, perusahaan Alfamart adalah perusahaan yang menyediakan barang-barang makanan, bahkan menyediakan barang-barang kosmetik dan lain sebagainya. Lu bisa jawab ya sepinter-pinter lu aja sih kalau masalah ini mah, masalah logika juga sih. Tapi ya kalau lebih baiknya menurut saran gua ya tadi itu, lu searching dulu di Google tentang perusahaan ini, lu cari tahu tentang perusahaan ini. Setelah itu lu rangkum menjadi beberapa bagian. Setelah itu ya baru lu lontarkan kepada HRD. Tapi pertanyaan yang ini tuh agak sedikit jarang ditanyakan sih. Dan untuk pertanyaan yang keenam adalah berapa gaji yang kamu harapkan. Saat kamu ditanya berapa gaji yang kamu harapkan, jangan sampai kamu menyebut saya pengen 7 juta Pak gajinya. Wah,
itu salah besar, brother. Ketika kamu ditanya berapa yang gaji kamu harapkan, 10 juta pak, tidak seperti itu. Memang seperti itu, oke gitu, biar gajinya gede lah, tapi enggak gitu. Itu tuh beberapa pertanyaan yang sedikit menjebak untuk para calon kandidatnya gitu. Nah, dari beberapa informasi yang saya dapatkan ya kan, untuk ditanya mengenai gaji itu, lu cari tahu dulu nih, ketika lu misalkan melamarnya di posisi operator produksi di PT Epson. Nah, lu itu cari dulu, searching di Google, berapa sih gaji operator produksi di PT Epson. Pasti kalau memang perusahaan-perusahaan besar itu pasti muncul lah gitu, bakal ada ketika di searching di Google. Tapi kalau misalkan sepengetahuan lo itu, di perusahaan ini mah gajinya UMK gitu, nah berarti sekitaran UMK misalkan 43 gitu, 45 gitu. Tinggal lu cari-cari tahu tentang gaji itu, tentang lu cari tahu. Kalau misalkan nggak ada, kayak misalkan gaji customer service misalkan, lu searching aja dulu berapa gaji rata-rata customer service, berapa gaji rata-rata office boy, berapa gaji rata-rata di perusahaan ini. Nah, seperti itu. Setelah lu cari dari beberapa sumber, dari misalkan dari Google, dari informasi kawan-kawan lu itu tinggal sebutin aja kayak gini, berdasarkan informasi yang saya dapatkan dari beberapa sumber, gaji di perusahaan Epson sebagai operator produksi itu sekitaran 4,5 juta pak. Jadi kalau memang sesuai dengan budget perusahaan, itu yang saya minta sih pak. Kalau misalkan tidak sesuai dengan budget perusahaan, saya siap untuk negosiasi kok pak. Nah, kalian bisa jawab seperti itu ya. Dan untuk pertanyaan interview yang ketujuh atau yang terakhir, itu yang pasti akan ditanya adalah apakah ada pertanyaan mengenai interview kali ini. Sebisa mungkin teman-teman harus bisa menjawab, atau harus ada yang ditanyakan tentang ketika kamu ditanya apakah ada pertanyaan untuk interview kali ini. Sebisa mungkin kamu harus menanya. Kalau pribadi saya sendiri sih, ketika ditanya seperti itu, saya akan menjawabnya, saya akan menanyakan karyawan yang seperti apa yang Bapak sukai pak. Apakah saya bisa naik gaji pak ketika saya bisa rajin bekerja di sini, kerja saya bagus gitu. Silahkan menanyakan beberapa pertanyaan tentang mengenai posisi yang akan kamu tempati, atau mengenai perusahaan yang akan kamu tempati di perusahaan tersebut, seperti itu. Jadi kesimpulannya dari video kali ini, yaitu yang pertama yang pasti akan ditanyakan dalam beberapa interview kerja, yaitu silahkan perkenalkan diri Anda. Apa pengalaman pekerjaan kamu? Apa alasan kamu resign dari perusahaan sebelumnya? Kenapa kamu tertarik untuk melamar di perusahaan ini? Apa yang kamu ketahui tentang perusahaan ini? Yang keenam, berapa gaji yang kamu inginkan? Dan yang terakhir, apakah ada pertanyaan untuk mengenai interview kali ini? Dan mungkin di video kali ini segitu aja sih yang bisa gue sampaikan. Gue cuma pengen berbagi informasi dan berbagi pengalaman gue tentang interview saat bekerja gitu. Atau buat kalian ada yang di luar pertanyaan ini, atau ada beberapa pertanyaan yang ingin kalian tanyakan yang belum tahu, kalian bisa komen di bawah atau bisa DM langsung di Instagram gue lah. Nanti gue pasti akan jawab pertanyaan-pertanyaan yang lu DM ke gue gitu. Sans aja sama gue bro. Semoga di video kali ini bisa diambil beberapa manfaat yang gue sampaikan. Jangan lupa like, komen, dan subscribe agar gue bisa memberikan informasi-informasi terbaru buat lo semua. See you next video.